Kalau kemudian direspon ini sama sekali tidak, bukan akun dari Wapres terpilih, pertanyaan besarnya bagaimana metode penyelidikannya, sehingga sangat berani menyatakan bukan, gitu ya. Tapi kalau seandainya terbukti itu adalah akun dari Wapres terpilih, pertanyaannya, layakkah kita dipimpin oleh wakil presiden yang punya masalah moral? Dalam ketatanegaraan kita kan ada jawabannya ya, bahwa presiden dan wakil presiden itu adalah warga negara istimewa, punya aturan main khusus, karena mereka semacam saya pakai istilah pilot dan kopilot pesawat bernegara kita. Kopilot memang driver cadangan semacam itu ya. Dalam bahasa banyak istilah ketatanegaraan bahkan disebut sebagai ban serap. Tapi kan ban serap itu penting. Sebab begitu ban utama rusak, kita sangat membutuhkan ban serap. Kalau ban serapnya rusak, kita sia-sia menaruh ban cadangan itu kan dalam perjalanan kita yang mungkin banyak kendala ke depannya. Jadi ban serapnya harus sebaik ban utama. Nah, bayangkan kalau kualitas ban serap ini bermasalah, punya immoral dan punya cacat moralitas yang luar biasa. Jawaban di konstitusi kita, di undang-undang dasarnya sudah ada bahwa presiden dan wakil presiden itu dapat diberhentikan di masa jabatannya. Kalau dapat diberhentikan pada masa jabatan, apalagi sebelum menjabat, kan kurang lebih begitu. Nah, bagi saya jangan terburu-buru juga merespon bahwa ini bukan tanpa kemudian pembuktian yang terbuka, atau biarkan proses hukum masuk. Nah, pertanyaannya siapa yang mau memeriksa anak presiden, kan begitu. Oke, tapi begini udah, penting tidak itu untuk dipersoalkan lebih jauh? Itu kan sebuah akun yang aktifnya sudah lama. Kalau di Kaskus tuh istilahnya apa ya? Bukan cuitan ya, apa ya? Dulu juragan kalau nggak salah ya. Pernyataan-pernyataannya itu kan sudah dari tahun 2014, sudah lama sekali, 10 tahun yang lalu udah. Apakah harus dipersoalkan? Ya, bahwa sebagai manusia orang pasti punya salah lah, punya cacat masalah begitu ya. Kalau dalam ketatanegaraan berbagai peristiwa yang berkaitan seperti itu juga pernah terjadi. Dulu Obama waktu maju periode awal dia langsung mengaku terbuka. Dulu waktu muda dia itu pernah menghisap ganja, nyimeng begitu ya. Dia sampaikan dia anak muda, saya dulu sama seperti anak muda lainnya punya masa lalu tersendiri. Saya mohon maaf dengan tindakan itu, saya fair kepada Anda, saya juga pemuda yang biasa. Dan saya sekarang berubah menjadi berupaya jauh lebih baik gitu ya. Nah, sikap Obama itu dipuji karena dia menjelaskan masa lalunya dan pemilih muda senang ketika itu. Tapi kenapa dia tidak jadi kontroversi ketika itu? Ya karena dia jujur terbuka. Nah, problematikanya Pak Wapres terpilih kan mengatakan ketika ditanya apakah Anda pemilik akun, ya tanyakan kepada pemilik akunnya. Artinya kan mengatakan tidak. Ya, berarti mengatakan tidak. Bukan. Bagaimana kalau kemudian terbukti sebaliknya? Dia tidak sejujur Obama mengakui bahwa sebagai anak muda di masa lalu, dia mungkin orang yang mungkin lepas dalam berbagai hal, lupa menahan diri, sangat emosional, dan dia akan punya kesempatan untuk ngaku, Mbak Zilvia. Tapi pertanyaannya udah, apakah memang harus dibuktikan? Itu kan sebuah akun yang berangkat dari, bisa dikatakan itu obrolan gosip politik begitu ya. Apakah itu harus dibuktikan? Siapa pemiliknya? Ya, karena ini jadi kontroversi dan ini bukan warga negara biasa. Ferry Amsari kalau punya masalah, ya dia paling cuma dosen yang punya masalah. Dampaknya tidak terlalu besar, mungkin mahasiswa-mahasiswanya. Tapi ini pimpinan negara, ini bukan main-main gitu ya. Itu sebabnya di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar kita itu, presiden dan wakil presiden kita itu tidak boleh cacat moral. Dia bisa diberhentikan karena dua sebab. Satu, melanggar hukum, perbuatan melawan hukum, yang terdiri dari 5 tindakan.
Satu, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, pengkhianatan terhadap negara, dan misdemeanor, perbuatan tercela. Apa yang dimaksud perbuatan tercela? Segala tindakan yang dianggap cela oleh masyarakat. Oke. Bahkan yang kedua, dia dapat diberhentikan di dalam masa jabatannya jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Apa saja syarat jadi presiden dan wakil presiden? Ada di pasal 169 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017. Yang disebutkan, yang menarik ya, di 169 huruf E dan huruf J-nya, seorang presiden dan atau wakil presiden itu harus kemudian betul-betul tidak memiliki cacat moral.